Ya, mari kita mulakan kuliah kita siang hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya seperti biasa saya serahkan ke Indah Hafiza ya. Persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di mata kuliah Micro Teaching di hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tinggal 2 kali lagi, hari ini dan minggu depan. Untuk hari ini yang akan presentasi mengajar adalah Ramadan Almadani, Syifa Aulia, dan Siti Hajar. Tadi dapat kabar katanya Siti Hajar sakit. Kata Nishma ya, Nish. Makasih infonya. Iya, Dan untuk observernya ada Janah Mutmainah, Nishma Syania, dan Mariam. Untuk itu langsung saja kita berikan waktu untuk Syifa Aulia. Ya Syifa, pertama Syifa atau Ramadan dulu nih? Syifa, aku dulu aja. baik. Baik teman-teman, seperti biasa yang menjadi siswa diharap untuk ikut serta dalam pembelajaran micro teaching di hari ini. Untuk itu, untuk Syifa Aulia dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Indah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Syifa. Nah, terima kasih. Kok cuma Nijma doang yang menjawab? Teman-teman yang lainnya mana? Coba dipanggil dulu teman-temannya. Ayo, dibuka kameranya. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjawab. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, ada Aulia hadir. Hadir Ibu. Hadir. Anissa Nur Fitria. Anissa Nur Fitria ada? Tidak ada ya? Baik, dilanjut. Fidini ada? Fidini? Fidini tidak ada. Lanjut. Halimatus Sadia ada? Tidak ada. Yang terakhir, ada Ramadan. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Yang tidak hadir tadi ada 2 orang ya, Fidini dengan Anissa Nur Fitria. Baik, di sini sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan dulu ya, untuk berdoa. Coba Irsa tolong dipersiapkan. Ya, siap Ibu. Teman-teman semuanya bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nak Irsa. Oke, baik, selanjutnya di sini Ibu akan memberitahukan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu
Dengan bimbingan guru, siswa dapat mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dan melalui pengetahuan terhadap makhluk ciptaannya, terutama yang ada di sekitar rumah dan sekolah. Kemudian, yang kedua adalah melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya mengenal Allah itu ada. Yang ketiga, dengan bimbingan guru, siswa juga dapat mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Yang keempat, meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir ada meyakini adanya Rasul. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk rumusan masalah yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian beriman kepada Allah. Ada yang sudah tahu apa itu beriman kepada Allah? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan. Sudah ada yang tahu? Belum, Baik. Bu. Belum? Ya udah, Ibu kasih tahu ya. Pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Setuju semuanya? Setuju, Bu. Kemudian ciptaan Allah itu ada apa saja, coba dibaca. Nah, ada? Ciptaan Allah itu ada langit, bumi, manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Nah, terus bagaimana sih cara kita mengenal Allah itu? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu bagaimana kita mengenal Allah? Baik, Ibu lanjut ya. Kita dapat mengenal Allah itu melalui pertama, alam semesta, yang kedua, Al-Quran, dan yang terakhir, nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Jadi, kita dapat mengenal Allah itu yang pertama dari alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah dari Asmaul Husna. Kemudian mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Mohon maaf, melalui alam semesta. Coba Nak Indah dibaca. Yang pertama itu ada gambar apa? Ada apa saja benda mati itu? Apa saja? Ayo tebak. Ada kursi, meja, buku, Buku. Terus pensil. apa lagi? Ya, pintar. Lalu? Di bawahnya meja apa, Bu? Nggak kelihatan. Satu ya, Bu. Ya, itu batu. Ada gunung, Pensil. Iya, betul Wanda. Selanjutnya, untuk benda-benda hidup itu ada apa saja? ada Coba dibacakan. ayam, Ya, betul. ada singa, ada pohon, ada bunga, ada sapi, ada manusia. Ya, Bu. Iya, betul. Jadi, untuk mengenal Allah melalui alam semesta itu dibedakan menjadi dua ya. Ada yang dari benda mati, tadi sudah Nak Indah jelaskan sama Nak Wanda. Yang kedua, dari benda hidup. Tadi juga Nak Indah sudah menjelaskan. Kemudian, coba tolong dibacakan kepada video ini ada. Sudah masuk kah? Belum juga? Oke, baik. Nak Wanda, apakah ada?
Atau Nairsa? Nairsa ada? Ada Bu Guru. Tolong dibacakan ya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah, beriman artinya percaya kepada Allah. Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan. Nairsa? Ya Ibu, maaf. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di alam pelajaran ilmu pengetahuan alam, terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada yang disebut sebagai benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Nairsa. Nah, jadi di sini tuh ada seorang sahabat Rasulullah. Sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, apa itu artinya beriman? Nah, tadi sudah jelas oleh Nairsa, beriman itu artinya percaya kepada Allah. Jadi kita itu yakin bahwa Allah itu ada dan Allah itu sebagai Tuhan semesta alam. Nah, ayo simak cerita berikut ya. Di sini ada percakapan antara Ahmad dan Ibu. Nah, yang mau jadi Ahmad siapa? Ayo. Nah, Aldi ada? Aku Ada mau Bu jadi Guru. Ahmad. Nijma mau jadi Ahmad atau jadi Ibu? Ibunya Iwan aja, aku Ahmad. Iwan jadi Ibu, Nijma jadi Ahmad. Iya. Oke. Iwan ada Iwan? Bu, apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah? Oh, iya benar. Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu buatan manusia? Kamu betul anakku. Kelihatannya kamu belum yakin ya. Kalau begitu, Ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah. Lah, Dengarkan baik-baik ya anakku. Meja itu buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu. Ada kayu mahoni, kayu jati, dan sebagainya. Akan tetapi, ingat anakku, yang menumbuhkan kayu bukan manusia, melainkan Allah pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah. oh begitu. Sekarang aku sudah paham dan yakin, Bu. Oke, baik. Terima kasih Nijma dan Aldi. Jadi di sini sudah paham ya untuk Ahmadnya. Dia menanyakan apa benar di alam ini semua adalah buatan Allah. Dan ternyata benar. Meskipun kita mengetahui bahwa ada meja, pensil, lemari, baju, sepatu, semuanya yang ada di dunia ini adalah Allah yang menciptakan. Selanjutnya ada mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, untuk bisa mengenal sesuatu, biasanya melalui nama kan? Contohnya, sebelum Ibu mengenal Nijma, Ibu tidak tahu nama Nijma itu siapa kan?
Nah, Ibu minta perkenalan untuk Nijma. Coba, nak Nijma berdiri ke depan, memperkenalkan diri, seperti itu. Sama halnya dengan Allah. Kita bisa mengenal Allah itu dengan nama-nama Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik ya anak-anak, atau dikenal dengan Al-Asmaul Al-Husna. Nama Allah itu sangat banyak sekali, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran yang sering kita baca ya anak-anak. Coba siapa di sini yang hafal Asmaul Husna? Ayo, siapa yang hafal? Hasna atau Ahda? Atau yang lainnya? 10 saja. Ibu minta. Ya, Bu. Coba itu siapa namanya? Hasna. Coba Hasna. 10 Hasna tolong sebutkan ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Barik, Al-Musawwir, Al-Ghaffar. Sudah 10, Bu? Lebih dari 10 ya, pintar sekali nak. Hasna. Jadi salah satu dari Asmaul Husna itu ada bernama Al-Basir, atau nama-nama Allah itu salah satunya ada Al-Basir di Asmaul Husna. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk itu pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basir. Nah, Al-Basir itu artinya maha melihat. Jadi Allah itu mampu melihat apa saja, sampai hal-hal sekecil apapun Allah itu mampu. Jadi tidak ada yang luput sedikit pun, atau tidak ada yang Allah itu tidak bisa melihat dari pandangannya. Contohnya di gambar ini ada 3 orang siswa. Yang 2 siswa itu sedang berbisik-bisik. Walaupun mereka berbisik, Allah pasti tahu dan melihat kita ya. Kemudian ada Al-Adl, artinya itu maha adil atau adil. Nah, jadi di sini itu Allah menempatkan semua manusia itu sama ya di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, ataupun jabatan. Jadi Allah itu sama atau mensamaratakan. Memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Nah, jadi Allah itu memuliakan seorang bukan karena hartanya atau karena jabatannya, tetapi karena ketakwaannya. Takwa itu artinya apa sih, Bu? Yaitu mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya, yang kita selalu melaksanakan perintah Allah itu apa saja coba? Siapa yang tahu? Aku tahu, Bu. Coba Indah, apa saja? Sholat, puasa, ngaji, Bu, ngaji. Iya, pinter. Terus kalau untuk larangannya apa saja? Ya, siapa yang tahu untuk larangannya? Tidak boleh bohong, tidak boleh mencuri. Ya, satu lagi? Satu lagi apa, Indah? Tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri. Tidak boleh. Tidak boleh apa lagi ya, Bu? Ayo, teman-teman Lupa, yang Bu, lain. saya. Satu lagi, tidak boleh apa?
Lanjut ya. Ada Al-Azim yang artinya Maha Agung. Nah, di sini manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah memiliki nama Al-Azim atau yang artinya Allah Maha Agung. Jadi hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendirian ya. Anak-anak, contohnya anak Indah. Kak Indah bisa nggak hidup sendiri? Nggak bisa, Bu, takut. Takut ya. Jadi kita tuh harus saling tolong menolong karena semua manusia itu membutuhkan pertolongan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Nah, dengan memahami sifat Allah Al-Azim itu, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara yang tadi melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Untuk materi beriman kepada Allah itu anak-anak sudah paham atau belum? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Untuk materi selanjutnya ada beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul itu meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Kemudian ada pengertian Rasul. Rasul itu adalah seorang nabi yang wajib menyampaikan wahyu yang dia terima. Nah, sedangkan nabi, seseorang yang tidak dibebankan kewajibannya seperti rasulnya. Jadi perbedaannya tuh kalau rasul itu dia menerima wahyu, kemudian dia menyampaikannya. Nah, sedangkan nabi tidak seperti rasul ya. Siapa sajakah yang termasuk Rasul Ulul Azmi? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Saya tahu, Ibu. Kita sebutkan. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Nih, Mim ya, Ibu? Ya, coba kita cek ya. Iya, betul. Ada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi Musa. Di sini ada percakapan antara Hasan dan Ali. Siapa yang ingin membaca? Ayo. Tadi sudah Nijma dengan Aldi. Coba yang lainnya. Anissa Nur Fitria sudah ada? Belum ternyata. Coba Hasna ada Hasna? Ada, Bu. Coba Hasna jadi Hasan, Ahda jadi Ali. Baik. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali, tolong bantu aku ya. Aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Oke, aku akan berusaha membantumu. Terima kasih banyak ya, Ali. Iya, sama-sama. Coba kalau begitu, aku akan coba jelaskan siapa yang disebut Rasul. Ya, coba engkau jelaskan padaku. Menurut guru ngajiku, di antara manusia yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini, itulah Rasul, membawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mereka, Rasul-Rasul itu terjaga dari kesalahan, seperti Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang diberi gelar Al-Amin, artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah.
Sekarang aku sudah mulai paham. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Hasan. Baik, terima kasih Hasan dan Ahda. Ya, jadi di sini Hasan itu bertanya kepada Ali, meminta tolong agar membantu menjelaskan tentang Rasul itu apa. Beriman kepada Rasul itu seperti apa. Untuk selanjutnya, nah yuk kita berlatih nih. Tadi kan sudah masuk di materi. Sekarang kita mengisi. Isilah kolom setuju, tidak setuju, dan tidak tahu dengan tanda checklist ya. Yang pertama, adanya manusia dan alam semesta menunjukkan adanya Allah. Siapa yang tahu? Setuju? Tidak setuju atau tidak tahu jawabannya? Setuju, Bu Guru, aku setuju. Ya, betul. Wanda betul sekali. Jadi adanya manusia dan alam semesta itu menunjukkan adanya Allah. Setuju ya? Kemudian nomor 2. Al-Bashir. Itu sifat Allah yang dapat membuat kita malu bila ingin berbuat jahat. Ayo, tadi siapa yang masih ingat? Al-Bashir itu apa artinya? Melihat. Iya, pintar. Jadi ini setuju atau tidak setuju atau tidak tahu? Setuju. Ya, pintar. Lanjut, nomor 3. Aku yakin Allah itu bersifat al-adl. Apa tadi artinya? Al-adl apa artinya? Maha adil. Maha adil. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Kemudian nomor 4. Allah menciptakan alam semesta ini dengan bantuan makhluknya. Setuju? Tidak setuju atau tidak tahu? Tidak setuju, Bu. Ya, pintar. Karena Allah itu tidak membutuhkan makhluknya. Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Selanjutnya, Nabi dan Rasul itu bukan utusan Allah. Setuju? Tidak setuju atau tidak tahu? Jawabannya apa? Tidak setuju. Ya, pintar karena Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah ya. Nomor 6. Orang berjalan sombong karena ia yakin bahwa Allah itu Al-Azim. Ayo, apa jawabannya? Setuju, tidak tahu? Jawabannya apa? Tidak setuju ya jawabannya ya. Nomor 7. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya, pinter. Karena Nabi Muhammad itu yang kita ketahui tadi kan nama-nama Rasul atau nama-nama Nabi. Coba, Ibu mau tanya, jumlah Nabi yang kita ketahui ada berapa? 25. Coba sebutkan. Ayo, siapa yang berani? Coba sebutkan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Lut. Ishak. Berapa tuh, Bu? Tadi, Bu. Lut, Ismail, terus Ishak, Ishak. Yakub, Yakub, Yunus, Ayub, Shoaib, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Syuaib, Muhammad, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Ilyasa, Yunus, Zakaria,
Ya, Bisa. Nabi Dan yang terakhir, Muhammad sallallahu ya, Muhammad Nabi sallallahu Muhammad alaihi wasallam. sudah hafal semua ya anak-anak ibu pintar. Nah, untuk pekerjaan di rumah, ibu membuat 5 pertanyaan. Jadi, besok kalian kumpulkan ya. Tidak boleh tidak ada yang mengumpulkan. Ini pertanyaannya gampang-gampang. Tadi kan ibu sudah menjelaskan ya mengenai beriman kepada Allah. Kemudian sifat-sifat Allah itu apa aja. Kemudian bagaimana kita meyakini adanya Rasul itu seperti apa. Dan apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul Allah. Oke teman-teman. Oke anak-anak. Oke, Bu Guru. Oke. Baik, untuk kesimpulan hari ini ya. Jadi kesimpulannya hari ini, kita sudah mempelajari tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, beriman kepada Allah itu adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Nah, buktinya adalah kita, bumi dan seluruh isinya. Kemudian, kita juga mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Asmaul Husna. Ada Al-Basir yang Maha Melihat, Al-Adil yang Maha Adil, dan yang terakhir ada Al-Azim yang Maha Agung. Dan setelah itu kita juga mempelajari tentang beriman kepada Rasul. Rasul itu adalah seorang nabi yang wajib menyampaikan wahyu yang dia terima. Sedangkan nabi adalah seseorang yang tidak dibebankan kewajibannya seperti Rasul. Kemudian beriman kepada Rasul itu seperti apa sih, Bu Guru? Meyakini itu bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Rasul yang kita ketahui juga tadi ada 5 ya. Yang pertama Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Musa alaihissalam. Oke, baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah cukup ya. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana? Apakah sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu Guru. Sudah, baik. Kita sudah. Mari kita berdoa sebelum pulang. Ayo, tadi ketua kelasnya Irsa ya. Nah, Irsa tolong disiapkan lagi. Ya, Bu. Ya, teman-teman. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru. Baik, terima kasih Nak Irsa. Oke anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Syifa. Oke, Iya, untuk sama-sama. selanjutnya langsung aja kita ke Pak Guru Rama. Untuk Ramadan Al-Madani dipersilakan. Ramadan udah siap? Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke, sebelumnya kita alhamdulillah dipertemukan lagi di pertemuan yang berapa? Yang kedua ya. Nah, untuk yang pertemuan yang kedua ini yang berapa? Siapa yang kedua Pak? Betul Pak. Buka, Pak.
Yang kedua apa yang ke 7 sih ya? Yang kedua kayaknya mah. Kayak yang kedua ini. Yang kedua ini kita akan membahas tentang surat Al-Falaq. Jadi kalian harus perhatikan ya. Oke, sebelumnya kita buka dulu. Siapa ketua kelasnya? Ketua kelasnya Ikhwan apa Aldi ya? Ketua kelasnya Ikhwan. Oke. Silakan Ikhwan dipersiapkan dulu. Bersiap. Berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah semangat pisan ini semuanya. Gimana kalian jaga kesehatan enggak? Karena kan musim hujan pasti banyak yang flu nih. Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu, oke? Amin. Jadi sebelum kita absen dulu kali ya. Enak tuh absen di ini. Mana sih absen ini? Oke. Irsalina Aulia hadir. Hadir Pak Guru. Oke, mantap jawabannya ini. Jawaban orang sukses. Terus yang kedua, Ikhwan Aldi Wardana hadir. Tadi udah menyiapkan ya, suaranya bagus pisan. Terus Siva Aulia hadir. Hadir, Pak. Oke, Siva Aulia juga hadir. Suaranya kenceng pisan ini. Habis gajian ya. Terus Indah Hafiza Hadir Pak. ini juga hadir. Kayaknya hari ini nggak diomelin mama. Terus yang terakhir, Wanda Kornisa hadir. Wanda. Hadir Bapak. Oke, mantap. Dan yang terakhir ini Nizma Sania hadir. Hadir Pak Guru. Ya, Bapak lupa nama saya. Ngambek Bapak suka tidur habis asar, jadinya suka lupa, bebel otaknya kata orang dulu tuh. Oke, semuanya hadir, alhamdulillah. Jadi kita mulai pembelajarannya, oke? Bapak mau nyiapkan presentasi dulu bentar. Masih ini. Kotak. Ini deh. Gimana sih caranya full tuh? Selesai. Terus ntar. Ini. Oke, semuanya perhatikan ya. Nah, kita akan memasuki materi baru yaitu Bapak karena Bapak sudah banyak tugasnya, terus Bapak juga mau istirahat sebentar. Bapak mau kalian yang membacakan nih. Oke? Dimulai dari ketua kelas dulu deh, karena ketua kelas adalah contoh yang baik untuk anak-anak yang lain. Nah, coba Ikhwan Aldi baca apa yang dikatakan Bapak Guru itu tuh. Aldi. Aduh, Ikhwan Aldinya lagi zikir kayaknya. Gantiin aja deh. Wanda Kernisa aja deh. Wanda baca, Wan. Baik Pak Guru. Surah adalah surah ke
12 dalam Al-Quran. Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surah ini yang artinya waktu subuh. Selanjutnya, Bapak gantian ya. Nah, jumlah ayat dari surat Al-Falaq, 5 ayat surat ini diturunkan sesudah surat Al-Fil. Nah, Rasulullah SAW sering membaca surat ini terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Dia juga sering baca setelah sholat subuh. Kalau misalkan dia sudah baca sholat subuh di hadisnya, dia akan terhindar dari bahaya sepanjang harinya. Kalau misalkan kalian setelah sholat subuh itu boleh membaca surat Al-Falaq sebanyak-banyaknya. Oke, Pak Guru. Oke. Selanjutnya, nah ini nih contoh-contoh kejahatan nih. Ada nggak di situ tuh? Jangan sampai ya kalian ada di situ ya. Ya Allah, amit-amit. Anak Persija ya, Pak? Anak Persija. Bukan, ini mah bukan anak Persija. Persija orangnya baik-baik katanya. Ini juga dia gambaran orang-orang jahat itu kayaknya kalau misalkan topengnya dibuka namanya kayaknya Ramadhani deh, itu teman Bapak nih kayaknya deh. Soalnya jahat. Terus kemudian nah ini juga contoh kejahatan lainnya. Apa sih itu, singa ya? Bukan singa kayaknya. Udah, Pak. Oh iya. Ya, Aldi mah bercanda terus Itu ular kobra. Kamu harus jauh-jauh dari ular itu, nantinya kena racun. Oke, kita langsung masuk ke melafalkan surat Al-Falaq. Terus lagi. Nah, membaca surat Al-Falaq, oke? Bukan ini. Nah ini. Bapak mau di antara kalian ada yang baca suratnya diawali dengan tahu terus baca artinya kayak di kori-kori, tahu gak? Nah nanti setelah kalian baca misalkan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim kul a'udzu birabbil falaq, terus Bapak dibaca deh, katakanlah. Nah gitu deh pokoknya deh. Pertama Bapak dulu ya, Bapak contohin dulu surat Al-Falaq ini. Kalian dengarkan dulu ya. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bapak baca juga artinya. Arti yang pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Terus yang kedua, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ketiga, dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Terus yang keempat, dan dari kejahatan atau perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Terus yang kelima, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, kita langsung masuk ke yang tadi Bapak omongin. Coba Bapak mau tes anak-anak di sini yang baca nanti surat Al-Falaqnya. Siapa ya kira-kira ya? Tang ting tong yang mana yang beruntung. Nah ini Indah Fiza, kamu baca surat Al-Falaq, terus artinya yang baca si Nizma Syania. Ayo, tahu. Minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin iza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Dan dari kejahatan atau perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau Min syarri hasidin idza hasad. dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Shadaqallah azim. Oke, tepuk tangan semuanya untuk Indah dan Nizma. Ini Bapak lagi tepuk tangan. Oke. Bagus-bagus banget bacanya. Kamu nanti coba ya, kamu kembangin bakatnya biar jadi Kori. Amin. Terus terutama Nizma juga bagus suaranya, nanti kamu kembangin ya juga. Tapi jangan nyanyi. Oke, kita nanti kamu hafalin semuanya. Kamu hafalin semuanya. Terus kalau misalkan ada waktu minggu depan Bapak ulas, nanti Bapak tanya satu-satu. Yang nggak hafal Bapak coret rapotnya. Enggak deh. Enggak Bapak kasih nilai tambahan. Oke? Oke, murid-murid, anak-anak. Oke, Pak Guru. Oke. Ada yang udah hafal belum? Udah hafal semua paling ya? Aldi, kamu udah hafal belum surat Al-Falaq? Aldi mah pastinya udah hafal dia mah. Al-Fatihah aja udah hafal. Ini kayaknya lagi zikir nih Denny. Nggak jawab. Oke? Lagi ngapalin, Pak. Oh iya, bagus. Nah, kita langsung masuk ke soal aja ya. Nanti hafalinnya di rumah saja, itu buat PR untuk kalian. Kita langsung masuk ke soal. Dari kelima soal ini, masing-masing Bapak kasih kesempatan untuk 5 orang yang bisa jawab. Kalau yang bisa jawab nanti Bapak kasih hadiah beng-beng. Mau yang beng-beng dingin apa yang beng-beng panas? Kalau yang beng-beng dingin 2.000 nambah gope. Nggak apa-apa deh. Oke. Untuk yang pertama, soal yang pertama ada yang bisa jawab gak? Arti dari surah Al-Falaq. Saya, Ya. Pak. Ya, Pak. Aduh, ada yang nunjuk tangan, Siva sama Indah. Aldi deh yang jawab. Aldi, ayo. Buah salak ya, Pak. Apa? Buah salak. Salah, Aldi, surat Al-Falaq. Oke, tadi siapa lagi yang nunjuk? Siva deh. Ayo, Siva. Waktu subuh. Oke, benar Siva. Siva mau beng-beng panas apa beng-beng dingin? Oke, bagus Siva. Nanti hadiahnya Bapak kasih beng-beng panas, nanti kamu tinggal dinginin, oke? Di kulkas. Ya. Nah, untuk soal kedua. Lah kalau Bapak dinginin dari rumah terus Bapak bawa ke sekolah, tetap aja panas-panas juga beng-bengnya, oke? Iya. Oke, untuk soal yang kedua, surat Al-Falaq adalah surat yang
Coba Bapak jawab, Pak. Loh, kan Bapak yang ngasih pertanyaan ke kalian biar kalian dapat hadiah. Kalau Bapak mau udah banyak hadiahnya. 113, Pak. Ah, iya betul. Indah mau beng-beng dingin apa beng-beng panas? Saya mau rapotnya nilainya 100 semua, apa boleh nggak? Aduh, boleh sih. Nanti paling Bapak yang dikeluarin sama kepala sekolah. Oke. Eh, Indah dapat beng-beng panas ya. Oke, untuk yang ketiga, berapa ayat surat Al-Falaq? Ayo, siapa yang mau jawab? 5. Iwan Aldi bener. Tapi kayaknya Iwan Aldi nggak usah dikasih beng-beng deh. Soalnya udah nggak muat kayaknya perutnya. Beras aja sama duit, Pak. Oh, boleh. Nanti Bapak ajuin ke dinas sosial. Nanti tinggal kasih kakaknya aja, oke? Terus yang keempat, surat Al-Falaq termasuk ke dalam surah Makkiyah apa Madaniyah? Tadi nggak dibahas ya? Ini nomor 4 bonus deh. Berarti semuanya karena Bapak baik. Terus juga ini karena mau tanggal muda. Jadi Bapak jawab kasih. dong itu, coba. Oke deh. Bapak jawab deh. Coba Aldi kamu bilang nomor 4 surat Al-Falaq termasuk ke dalam surat gitu deh. Dalam surat Makkiyah. Betul gak? nggak tahu, Pak, kan aku belum belajar, Pak. Iya ya. Nah, itu benar jawabannya. Selamat buat Pak Guru mendapatkan beng-beng. Pak Guru mau beng-beng panas apa beng-beng dingin? Beng-beng panas. Ya udah bagus. Oke, yang kelima karena nomor 4 bonus jadi ini deh. Bapak kasih semuanya beng-beng, oke? Tinggal hitung aja jumlah siswa kalian. Nah, yang kelima surat Al-Falaq diturunkan setelah surah yang tadi dibahas tuh. Surah apa? Alfil. Jawab. Oke, itu siapa tadi yang jawab? Irsa. Mantap Irsa kayaknya nih. Irsa kayaknya nanti kamu ranking ini deh 4. Oke. Semuanya sudah bisa jawab. Semuanya anak-anak Bapak udah pada pintar karena bapaknya juga pintar. Oke. Kiranya sekian dari Bapak untuk materi hari ini. Nanti PR-nya kalian hafalin surat Al-Falaq ya. Jangan sampai lupa besok soalnya kalau ada tambahan waktu nanti Bapak tanya satu-satu. Terus Bapak tes satu-satu siapa aja yang hafal surat Al-Falaq. Nah, karena sudah habis waktunya, kita tutup, oke? Kita sempurnakan pembelajaran hari ini dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillah. Pak nggak berdoa, Pak? Oh iya ya, kita tutup. Ya, kembali lagi kepada ketua kelasnya. Silakan ditutup dengan doa. Ayo silakan Ikhwan, apa Aldi? Silakan Ikhwan. Aduh. Ini kayaknya bukan zikir lagi nih, ketiduran. Ini deh, si Wanda deh, tutup deh. Wanda, kamu pimpin doa. Bersiap. Berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bapak. Oke, dadah. Kiss bye. Nah, dadah. Iu. Love you.
Oke, baik. Terima kasih untuk Ramadan Al-Madani. Oke, karena Siti Hajar tidak ada, maka hari ini sudah selesai yang presentasi sebagai guru. Terima kasih untuk Syifa Aulia dan Ramadan Al-Madani yang sudah memaparkan presentasi pengajarannya di hari ini. Selanjutnya dikembalikan ke Ustadz Alfi. Untuk Ustadz Alfi dipersilakan. Oke, baik. Di hari ini sudah terlaksana 2 ya. Kita masih kurang berapa orang lagi untuk kelompok ini? Empat kalau nggak salah Ustadz. Oh ya, masih 4 ya. Berarti 2 kali pertemuan lagi ya? Iya. 3 dan 1 ya. Mungkin pada saat pertemuan yang kedua itu berarti ada lowongan ya, ada lowongan 2 slot waktu guru untuk praktek. Baik, terima kasih atas pelaksanaan kuliah pada hari ini. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.